Oke guys, sesuai dengan judul ya, pada video kali ini kita akan membahas apa aja sih 6 kebohongan yang sering dilakukan oleh DC pinjol ya, sehingga membuat kita-kita itu ya, ataupun orang-orang yang melakukan pinjaman online itu tidur nggak nyenyak ya, kemudian bikin stres ya, dan sebagainya. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke pembahasannya ya. Nah, untuk kebohongan pertama yang sering dilakukan DC pinjol adalah mereka selalu bilang ke kita bahwasannya kalau kita telat bayar ya, ataupun kalau kita gagal bayar, maka mereka akan menyebarkan data kita. Nah, di sini jelas ini tidak dibenarkan ya teman-teman. Kenapa ya? Karena kan yang namanya pinjol itu ya, apalagi yang legal, itu jelas mereka diawasi oleh OJK. Dan ketika pendaftaran pun ditekankan bahwa mereka tidak boleh menyebarkan data kita. Logikanya kalau mereka menyebarkan data kita, maka ini itu sangat bertentangan dengan hukum yang dibuat oleh OJK itu tersendiri ya, terhadap perusahaan peer-to-peer seperti perusahaan pinjol ini. Dan ini juga ada dasar hukumnya guys ya. Jadi dasar hukumnya itu terdapat dalam pasal 32 ayat 2 JO pasal 48 ayat 2 UU ITE yang mengatakan bahwasannya kalau menagih hutang dengan menyebarkan data pribadi itu bisa dipenjara hingga 9 tahun dan denda 3 miliar. Jadi kalau misalnya ada DC pinjol nih ya yang ancam sebar data kalian, kalian tinggal bahas aja UU ITE tersebut guys ya. Jadi kalian jangan takut, jangan kalian bawa stres guys ya. Oke, clear ya teman-teman. Jadi ini adalah kebohongan pertama yang biasanya dilakukan oleh DC pinjol. Nah, kemudian kebohongan yang kedua yang sering dilakukan oleh DC pinjol adalah mereka bilang bahwasannya mereka bisa menyita barang di rumah kita. Nah, hal-hal seperti ini juga biasanya sangat menghantui orang-orang yang telat bayar ya, ataupun orang-orang yang memang galbah ya, karena biasanya DC pinjol itu pasti akan selalu bilang kayak gini guys ya. Tentu kita akan sangat malu sama tetangga-tetangga kita kalau hal-hal seperti ini itu bisa sampai terjadi guys ya. Namun realitanya ini cuman gertakan belaka doang guys ya. Para DC pinjol ini itu nggak berhak sama sekali untuk melakukan ini ya, karena memang mereka tugasnya itu hanya menagih hutang dan tidak berhak menyita barang kita. Dan kalau sampai kejadian, kalian bisa laporkan hal ini guys ya, karena hal ini termasuk tindak pidana dan melawan hukum. Dan kalian juga bisa menuntut para DC ini dengan tuntutan ganti rugi perdata ya, bersamaan dengan gugatan pidana. Nah, jadi jelas ya teman-teman bahwa memang DC pinjol itu sama sekali tidak berhak menyita barang-barang ataupun menyita rumah kita. Nah, selanjutnya untuk kebohongan yang dilakukan DC yang ketiga adalah mereka mengatakan bahwasannya mereka bisa memblokir buku rekening kita. Nah, ini adalah kasus yang aneh lagi guys ya. Sejak kapan ya DC bisa berwenang untuk memblokir rekening kita? Nah, biasanya ya ketika mereka telepon kalian, mereka pasti bilang saya punya data kalian ya, saya punya KTP kalian dan sebagainya. Jadi sangat gampang bagi saya untuk memblokir rekening kalian ya, sangat gampang bagi saya untuk memblokir BPJS kalian dan sebagainya. Ya nggak semudah itulah guys ya. Pihak bank juga kan punya standar kerja yang jelas ya, yang nggak akan mungkin pihak bank langsung menyetujui untuk memblokir rekening sampean ya tanpa alasan yang jelas seperti itu. Kecuali kalau misalnya memang dari pihak pinjolnya ini memperpanjang masalahnya ya sampai ke hukum ya, dan mereka mau repot-repot untuk menangani masalah ini sampai rekening kita itu terblokir. Nah, itu bisa jadi guys ya. Tapi pada kenyataannya saat ini untuk memblokir rekening kita, pihak DC itu harus menyertakan alasan yang cukup konkret ya kepada pihak bank. Kemungkinan rekening kita itu bisa diblokir mereka sangat kecil ya, bahkan tidak ada kemungkinan sedikit pun ya. Oke, itu adalah kebohongan ketiga yang dilakukan oleh pinjol. Nah, selanjutnya kebohongan yang keempat yang biasanya dilakukan oleh pinjol adalah mereka akan datang ke rumah kita ya, padahal kita baru telat 1 minggu ya. Bahkan ketika kita baru telat 3 hari pun mereka langsung bilang besok saya datang ke rumah. Nah, ini adalah kebohongan yang paling lucu lagi guys ya. Pada kenyataannya biasanya ya DC itu baru datang ke rumah kita kalau misalnya kita itu udah telat bayar sampai 3 bulan guys ya, atau dalam kurun waktu itu sekitar 90 harian lah ya. Jadi setelah 90 hari barulah DC bisa datang ke rumah kita. Nah, kalau misalnya masih di bawah 3 bulan itu mereka nggak mungkin datang ke rumah kita guys ya. Paling mereka akan meneror kita itu lewat WhatsApp ya, ataupun lewat telepon saja.
Jadi kalian jangan terlalu stres ya kalau misalnya mereka bilang saya akan datang ke rumah besok, saya akan datang ke rumah besok siang gitu ya. Nah, kalian jangan terlalu stres guys ya. Kalian bisa tenangkan diri kalian. Kalian bisa sambil kumpulin uang tagihannya guys ya. Dan biasanya juga ketika mereka datang, mereka nggak akan semenyeramkan itu guys ya. Paling mereka juga ketika datang ngomongnya baik-baik ya, Pak gimana kalau misalnya 2-3 hari kemudian ya. Kemudian kalau misalnya kita masih nggak kekumpul juga, nah mereka mungkin akan mengintimidasi kita guys ya. Tapi kan itu waktunya cukup lama ya. Kita masih sempat untuk mengumpulkan uang agar kita bisa membayar tagihan pinjol ini guys ya. Jadi buat teman-teman yang memang baru telat bayar seminggu ya, 2 minggu ataupun 1 bulan, kalian jangan terlalu takut kalau misalnya DC itu akan datang ke rumah kalian ya. Enggak teman-teman ya. Minimal waktunya adalah 3 bulan baru mereka akan datang ke rumah kalian. Nah, kemudian kebohongan yang kelima ya yang dilakukan oleh DC pinjol adalah mereka akan menghubungi orang dekat dan juga orang penting yang ada di daerah kalian. Nah, ini kalau misalnya untuk orang dekat ya mungkin aja ya teman-teman. Itu pun untuk melacak keberadaan kita ya ataupun untuk menanyakan kabar kita. Tapi kalau misalnya kayak orang penting ya, kayak misalnya kepala lorong ya, kemudian Pak RT, Pak RW, itu nggak mungkin guys ya. Ya secara logika aja lah. Hal-hal seperti ini kan hal-hal yang sangat individual guys ya. Jadi bisa dibilang untuk apa ya seorang Pak RT ataupun Pak RW mencampuri urusan orang lain yang bersifat sangat pribadi ini. Dan saya juga nggak pernah dengar ya ada kasus yang benar-benar terjadi seperti ini. Dan kalaupun memang DC-nya beneran datang ke Pak RT-nya, saya rasa pun Pak RT-nya akan ketawa guys ya, karena memang hal-hal seperti ini itu nggak ada hubungannya sama mereka. Jadi sampai saat ini saya belum pernah dengar ya ada DC yang benar-benar mendatangi Pak RT ataupun Pak RW untuk menyelesaikan masalah ini guys. Nah, selanjutnya kebohongan yang terakhir yang sering dilakukan oleh DC pinjol adalah mereka sering mengatakan bahwasannya ini akan dibawa ke jalur hukum. Nah, ini yang harus kalian pahami guys ya, bahwa untuk urusan seperti ini itu jatuhnya bukan pidana guys ya, tapi perdata. Jadi kalian nggak akan sampai di penjara ya karena hal ini. Karena kalau misalnya pun kalian dibawa ke hukum ya dan kalian harus melakukan sidang ya, ketika kalian menyatakan bahwasanya kalian mampu ataupun mau membayar hutang ini walaupun dicicil, maka permasalahannya itu udah clear guys. Permasalahannya sampai di situ saja. Mereka nggak bisa memperpanjang masalahnya lagi ya. Jadi kalian nggak perlu overthinking hanya karena soal ini. Hingga saat ini pun saya nggak pernah dengar ya ada orang yang masuk penjara gara-gara telat bayar pinjol guys ya. Nggak ada teman-teman ya. Nah, jadi itu adalah 6 kebohongan yang sering dilakukan oleh DC ya untuk mengintimidasi kita agar kita cepat-cepat membayar tagihan pinjol mereka ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau kalian ada utang di pinjol ya, saran saya kalian harus bayar ya teman-teman, karena kalian harus mengembalikan uang yang udah kalian pakai. Oke, demikian aja teman-teman video 6 kebohongan yang sering dilakukan DC pinjol. Semoga video ini bisa membantu semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.